Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang Bu Fani. Selamat dulu ya. Ya, karena sekarang ini PBG berbeda dengan dulu. Iya. Ada kemampuan verbal yang awal harus bisa dan lolos itu. Berarti dengan itu beruntung sekali. Alhamdulillah. Silakan Bu Fani. Ini Pak Nur, ini saya mau memenuhi tugas PPG. Itu wawancara. Sebenarnya nanti akan saya laporkannya tertulis sih Pak Nur, tapi jaga-jaga nanti saya buat buktinya lah Iya. Pak Nur. Betul. Sekarang ini ada jejak yang bisa dilacak. Iya. Kalau misalnya bertanya gitu kan ada jejak digitalnya gitu. Iya. Sama seperti saya kalau masuk pengawasan itu saya suruh rekam juga, entah itu 2 menit atau 3 menit sama fotonya itu, sehingga kalau misalnya nanti saya ditelepon ada Pak Nur posisinya di mana, betulan ini pengawasan ini gitu. Akhirnya saya kirim. Nggih, monggo Bu. Nggih Pak Nur. Sebelum saya masuk ke masalah yang saya paparkan, saya mau tanya ini Pak Nur. Ya. Perjalanan karirnya Pak Nur. Oh ya. Nggih. Gini, Bu Ani, kurang lebih saya saat ini kan tahun ajaran baru, saya sudah tidak mengajar lagi, saya pengawas sekolah. Itu kurang lebih tahun 95 sampai saat ini saya jadi guru begitu. Ya. Sebelumnya saya di Lamongan jadi guru di sekolah kecil begitu karena saya dulu ikatan dinas. Ya. Itu kan ada ikatan dinas itu. Kemudian itu tahun berapa Pak? Tahun 93. Oh, 95 saya penempatan di Lamongan, terus tahun 99 saya di SMP 18. Oh, Kemudian 2022 kemarin per Juni itu saya mendapat tugas baru sebagai pengawas sekolah. Iya. Berarti sebagai guru berapa tahun Pak Nur total? Sebagai guru 93 sampai saat ini. Berapa tahun itu ya? 30. Ya kalau misalnya itu ke angka 2000 saja sekarang sudah 20 tahun depan ini 30 tahun. 30. Iya, 30. Hampir 30 sudah ya. Iya. Tak terasa Bang. Gini, jadi guru itu akan tidak terasa kalau kita ini enjoy begitu, menikmati begitu. Jadi seperti orang mancing itu kan kita melihat itu bosen Bu Ani ya. Yeah. Tapi karena dia itu menikmati, ya kerasan gitu. Kalau saya disuruh mancing semaput, dapat ikan satu malam gitu. Nah, mengajar juga begitu. Ada banyak teknik, ada banyak metode, ada banyak keunikan gitu. Kalau itu benar-benar kita jalankan kerasan, tidak mau pulang gitu. Ya seperti Bu Ani kan lama mungkin dengan saya juga. Saya ini seneng kalau jabat tangan nol siswa itu seneng saya nih. Kalau menyapa siswa pagi itu kurang lebih 900 anak itu ya. Satu-satu sambil saya tanyai. Sambil kalau misalnya ada lomba atau apa gitu ya. Saya kan seneng ketemu, nanti janjian. Daripada kalau pas istirahat, kalau janjian diumumkan itu semburat anak-anak apalagi sudah makan itu susah. Nah, sehingga itu perjalanan karir saya. Yang penting kalau Bu Ani jadi guru ya itu tadi buat anak-anak itu selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Ya, selamat itu kan artinya sekolah itu kan menyelamatkan. Jadi kalau anak itu pinter, kompetensinya misalnya Bu Ani mengajarkan cerpen gitu ya. Misalnya saya Bu Ani kan ya. Terus anak itu sampai bisa nulis cerpen misalnya. Terus dia menjadi penulis. Terus dikirim online atau dibukukan, terus dijual, dia akan dapat uang. Sehingga sekolah itu anak itu akan dapat uang untuk menyelamatkan dirinya. Nah, kalau menyelamatkan dirinya otomatis anak itu bisa menyelamatkan keluarga. Jadi sekolah itu betul-betul penting. Kalau misalnya tidak sekolah itu kan habis sudah selesai. Nah, karena sekolah itu ada harapan. Memang sekolah tidak menjamin dia sukses, tapi sekolah itu memberi kesempatan lebih luas anak untuk sukses.
itu sehingga kita tidak bisa menjamin dia sukses begitu ya. Iya. Tapi memberi kesempatan lebih luas anak itu bisa sukses. Karena apa? Kita latih. Iya. Kita ini kan mengajar itu kadang gregetan karena kita sibuk mengisi ya, Bu. Iya. Anak itu digerojok materi harus bisa ini, Iya. bisa ini. Sehingga kita ini gregetan kalau dia tidak bisa. Padahal kan bukan seperti Iya. itu. Sekolah itu menuntun. Menuntun itu anak sudah punya kodrat yang dari diberi Tuhan. Anak itu kan bisa jalan itu kan karena kita tuntun dari belakang gini kadang-kadang. Kan enggak, meskipun tidak dituntun sebenarnya dia itu bisa nantinya ada potensi di situ. Jadi potensi anak untuk berjalan itu ada. Tapi agar dia itu optimal, cepat, selamat, itu kan dituntun. Nah, karena nuntun dari belakang atau samping-samping dikit lah gitu. Iya. Karena kalau di depan kan nyeret-nyeret gitu. Nah itu mengapa kita senang jadi guru itu ya harus senang menuntun. Iya. Nggak ngisi audisi nanti meledak gitu. Iya, benar-benar, Pak. Oke, itu Bu Wani. Oke. Ini saya masuk ke permasalahan yang pertama Iya. ya Pak Nur ya. Oke, monggo. Itu tuh pembelajaran bahasa Indonesia itu kadang siswa itu bosan dan tidak antusias Iya. sama pembelajaran bahasa Betul. Indonesia. Iya. Itu kira-kira permasalahannya, penyebab masalahnya mengapa ya Pak Nur? Iya, jadi gini Bu Wani. Kalau tidak pinter-pinter Iya. kita membawa bahasa Indonesia itu menjadi sebuah mata pelajaran yang menarik depan siswa, habis sudah. Sekarang itu bahasa Indonesia itu kan membaca, menulis, Iya. mendengar, dan satunya berbicara. Iya. Nah, dia sudah bisa berbicara kok kita ajar bicara. Dia sudah bisa mendengar kok kita ajar mendengar. Dengar. Dia itu kan sudah bisa menulis, kok masih kita ajar menulis. Dia kan sudah bisa membaca, kok masih kita ajar membaca misalnya. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya pelajaran yang sudah dibisai siswa ini kita buat bermacam-macam strategi agar anak itu tertarik. Contoh begini Bu Wani. Iya. Misalnya agar anak itu tertarik membaca cerpen gitu ya. Iya. Ya kita carikan pilihan cerpen yang benar-benar bagus. Iya. Sehingga kalau anak itu membaca itu, Pak ada Pak yang seperti ini lagi gitu. Iya. Maaf, ini kebetulan waktu di 18 itu kan ada setengah jam literasi ya gitu Bani ya. Iya. Ada membaca itu ya. Saya selalu mencari dulu bacaan yang sekiranya sesuai dengan anak, terus penuh dengan motivasi. Saya mesti cari di online gitu ya, karena dia kan bawa HP. Kemudian baru kalau jam itu saya share gitu. Karena pelajaran tadi teks tadi menarik, dia mesti tanya, Pak baca-baca lagi loh Pak yang seperti ini Pak gitu, senang begitu. Gitu. Jadi kadang kan begini ya, kita menyuruh anak membaca novel misalnya, tapi kita belum baca, belum tahu isinya, Iya. belum tahu bahasanya, sehingga kalau bahasanya biasa-biasa saja anak kan bosan. Dan kalau sudah bosan menjadi males. Iya. Menjadi males. Jadi kembali lagi kepada teknik skenario pembelajaran kita. Ya, skenario pembelajaran itu penting sekali. Ya. Jadi kalau misalnya kita ya sama halnya dengan kalau ada pohong itu loh. Kalau kita berikan hanya kita dimasak di tang gitu, Iya. terus diberikan kan tidak menarik. Iya. Tapi kalau misalnya diparut, terus dibunder-bunder itu kan Iya. ya, terus dikasih warna-warna, dikasih kelapa itu, namanya dulu apa sunduk urut itu, orang jadi senang ya makan ini. Iya. Jadi, nah teknik itu penting. Teknik. Jadi dan ini teknik itu tidak selalu satu itu cocok ya. Kita mesti selalu berinovasi terus begitu. Misalnya begini, menulis cerpen kalau di buku kan mesti begini ya, orientasi, Iya. kemudian peristiwa-peristiwa, terus komplikasinya apa, terus resolusi, terus koda begitu ya. Selalu begitu. Tapi kalau misalnya anak disuruh coba kamu sekarang buat orientasi, buat peristiwa, buat puncak konflik, terus resolusi, terus koda gitu, bukunya kosong, Iya, mandek. dibawa pulang datang lagi masih kosong lagi. Iya. Nah itu ada tekniknya Bu Ani. Iya. Nah, mungkin anak kita beri cerita separuh saja, Iya. sudah sekarang dari sebelum puncak ya, Iya. dari separuh peristiwa itu coba kamu lanjutkan sesuai dengan idemu sendiri. Anak akan nulis, dipancing dulu. Nah, itu akhirnya anak apa? Timbul rasa senang. Kemudian disuruh baca, mesti karena isi kepala kan beda-beda. Isinya anak itu beda-beda mesti.
Iya, Nah, iya. itu penting sekali begitu. Nah, terus yang kedua, eh, di samping itu ada variasi ya. Kadang-kadang begini, misalnya media yang kita gunakan, kita datang, kalau itu misalnya menulis gitu ya, misalnya menulis cerita fiksi misalnya, Iya. itu datang, misalnya kita bawa daun yang jatuh di lapangan, kita tempel di papan, anak kan bertanya-tanya, Ini apa? mesti kok godong pating selengkrat di situ bu, Iya. godong kering-kering begitu. Iya. Terus waktu tanya begini anak-anak sekalian, saya akan ceritain. Seperti inilah kita nanti begitu. Daun ini dulu pernah segar, pernah hijau, pernah seger sekali, terus sekarang ini terus layu, terus mati, jatuh. Iya. Sama seperti itu. Kamu ini daunnya itu masih hijau. Iya. Saya juga masih mungkin agak hijau dikit, tapi nanti juga akan mati. Lah, saya akan cerita sekarang beberapa teman saya yang sudah meninggal. Cerita bu, Iya. teman saya SD dulu, saya punya teman yang bagus, Iya. gini. Iya. Terus dia menjadi sales, kebetulan kecelakaan, itu puncaknya saya tadi. Iya. Terus turun. Kita lagi, anak sekalian, saya ini cerita pengalaman dari ibunya teman saya. Kebetulan anak itu kuliah, terus tidak ada biaya, orang tua miskin, bapaknya meninggal, terus begitu. Iya. Nah, itu akan menarik begitu. Jadi media dan teknik itu utama. Gitu ya. Terus yang ketiga ini sentralnya itu pada siswa. Kita kan kadang-kadang itu terlalu menguasai ya di kelas itu ya. Iya. Sehingga anak itu menjadi penonton itu bosen gitu. Iya. Ya menjadi penonton bosen karena apa? Mulai pagi gurunya seragamnya sama. Terus kadang-kadang ya masuk contoh teori, contoh terus kerjakan gitu. Iya. Nah, sehingga kadang-kadang perlu juga kita geser posisi duduk misalnya ya. Sekali-kali gurunya mengajar dari belakang ya tidak apa-apa juga. Iya. Sambil duduk sambil kita ajak ngomong-ngomongan. Atau mungkin panggungnya dipecah tengah begitu, berhadapan-hadapan. Kalau misalnya mata pelajarannya itu misalnya pidato persuasif gitu ya. Nah, harus tengah itu duduk seperti ini, berdiri duduknya dipecah tengah saja. Iya. Yang persuasif itu kan mengajak orang untuk melakukan seperti apa yang kita maksud gitu. Sehingga anak itu disuruh kasih brosur. Coba kamu iklankan brosur ini ke temanmu. Juga bisa juga kamu menjadi ketua partai misalnya. Kamu rayu temanmu supaya memilih partaimu. Di mana Pak? Ya kamu jalan di tengah sini. Dia akan menggunakan argumentasi persuasif agar dia memilih partainya gitu. Itu lebih menarik. Jadi teknik dan media itu memang utama. Tanpa itu ya sudah selesai. Anak itu seperti robot saja. Iya. Karena begini, anak mendengar atau tidak, pelajaran kita itu haknya siswa. Iya. Lah bagaimana caranya kita merebut hak itu? Sehingga anak waktu kita ajar itu dia tidur, duduk, guyon atau apapun itu haknya anak-anak. Tapi bagaimana kita merebut hak itu dari siswa? Kita kan tidak, seperti pengajaran itu milik kita saja. Ramai berarti lagi nakal. Nah, sekarang ini diubah. Jadi bagaimana kita merebut supaya anak itu perhatikan kita ya dengan berbagai macam teknik. Nah, itu Bu Fani yang menyangkut pedagogi gini ya, juga teknik dan sebagainya. Supaya tidak bosan anak-anak. Nggih, monggo silakan. Nggih. Terus yang berikutnya itu nah ini literasinya anak-anak itu kurang gitu loh Pak. Jadi kalau anak-anak itu memahami bacaan yang panjang gitu ya Pak. Kayak AKM kemarin. Iya. Itu kan bacanya panjang ya. Itu anak-anak itu sudah bingung. Betul. Kalau misalnya kalau bacaan panjang kan kadang ada berita, ada biografi, ada eksplanasi, itu kan susah ya anak-anak ya. Itu nah kira-kira penyebabnya itu mengapa Pak? Iya. Gini Bu Ani, ini tidak hanya menjadi sorotan kita sebagai pendidik, hampir nasional, hampir internasional. Jadi menurut surveinya internasional itu, bahkan Taufik Ismail sendiri itu pernah dia diundang ke Singapura untuk seminar gitu. Ternyata daya baca, kekuatan baca SMP se-ASEAN itu, ini Pak Taufik Ismail yang bilang, kita ini paling rendah.
di di SMP yang di Vietnam saja yang baru merdeka, yang perang Amerika sudah 7 satu level. Jadi kelas 7, 9, dan 8 itu 1 tahun harus menghabiskan 7 buku. Baik itu sastra maupun non sastra. Buku kenegaraan atau apa. Dan itu dipandu sama gurunya begini. Gurunya punya seperti daftar gitu ya. Disuruh baca terus direkap gitu. Hari ini dapat sekian, halaman sekian sampai sekian. Terus ada kontrak bacanya, kebetulan di kelas 9 itu ada kontrak baca. Itu bisa dimanfaatkan. Memang begini, tidak harus dipaksa membaca itu. Seperti orang sholat, bukan dulu kalau kecil kan sholat kan susah, dicetol biasa aja ya, dicetol berkali-kali gak sekali. Tapi lama-lama kan dengan cetol itu kan sholat dengan terpaksa. Tapi lama-lama sekarang kan sholat terus. Sekarang seperti puasa itu kan berat. Tapi kalau sering seperti Ramadan itu Pak ya pasti berat kayak puasa begitu ya. Harus dibiasakan ya Pak ya. Betul lah, membaca itu begitu. Karena membaca itu apa begini? Membaca itu menyangkut kekuatan olah pikir. Beda dengan olahraga. Olahraga itu meskipun berat, tapi kan tidak mikir. Orang senang. Tidak percaya kalau pelajaran itu ya misalnya olahraga, dia lari-lari macam-macam lompat-lompat. Terus masuk, ganti pakaian, masuk, pelajaran fisika. Langsung lemes semua. Atau pelajaran matematika langsung delosor semua. Nah, karena apa? Tidak dibiasakan dengan olah pikirnya. Nah, membaca itu menyangkut olah pikir, harus dilatih pelan-pelan, sabar, sering dan rutin. Gitu. Nanti begini caranya. Diberikan bacaan-bacaan kecil sih menarik. Kadang dibagikan. Terus dibuat jangan sama bacaannya, buat berbeda. Misalnya kanan kiri, kalau misalnya ada lajurnya itu 6 gitu ya. 6 bacaan. Terus disuruh satu untuk menceritakan isinya. Dia akan cerita. Nah, kalau itu bersambung seperti dia bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu. Itu kan begitu. Nah, dan ini yang paling penting ini. Literasi itu banyak kita tanamkan ke anak-anak, tetapi kita juga perlu kadang-kadang guru berliterasi. Saya sampaikan pernah dulu ke kepala sekolah itu. Mbok sekali-kali Jumat itu kalau 1 bulan sekali tidak harus Jumat lagi ngaji begitu atau senam membaca. Caranya gampang. Beli buku satu yang menarik, dipreteli per bab. Gurunya berapa kasih bab-bab itu atau lembar-lembaran itu. Misalnya contoh gini, buku Ganti Hati kan 32 bab. Nah, guru di sini itu kan jumlahnya 60-an. Kalau misalnya satu bab yang hanya 7 lembar atau 5 lembar, dikasihkan ke dua guru. Hari Jumat ketemu terus keliling begitu, muter. Kemudian dia mengutarakan bab 1. Beri aja waktu 1 menit. Bab 2 isinya ini, bab 3. Kan mendengar itu kan juga literasi. Otomatis satu buku bisa selesai dengan setengah jam. Itu belum terjadi di sekolah-sekolah atau di lingkup pendidikan. Makanya perlu juga kadang-kadang misalnya begini, kurikulum merdeka. Merdeka belajar. Terus orang kan masih menebak-nebak bagaimana sih kurikulum itu gitu kan ya. Caranya gampang. Bu, ini disuruh hakikat kurikulum, ini tujuan kurikulum, perbedaan dengan kurikulum 2013. Perbedaan. Terus ketemu Sret, dia menyampaikan. Otomatis kan banyak asupan masuk. Nah, jadi pengetahuan kita itu luas gitu. Nah, ini yang belum. Sekarang ini literasi masih berfokus pada siswa. Padahal sekolah itu lembaga ilmiah. Harusnya guru juga ilmiah, siswa juga ilmiah. Iya, itu bukan ya. Jadi memang harus dilatih. Terus rutin. Ya. Terus itu bukan terdeteksi. Kalau rutin tidak kita anak membaca, tidak kita rekap. Ada rekapannya. Iya, kalau tidak kita rekap ya biasanya dia siapa yang bisa membaca pikiran orang? Iya. Bisa. Benar. Iya, itu bukan terus ini tak tambah sedikit ini. Yang terakhir yang tadi terus menerus itu, karena begini, literasi itu kan sebenarnya hakikat dari belajar itu kan hakikatnya kan itu perubahan perilaku secara ajak akibat dari pengetahuan dan pelatihan terus menerus. Ini memang yang berat itu yang terakhir. Kalau akibat pengetahuan itu kan gini ya, yang abu-abu jadi terang, yang gelap jadi jernih, tidak bisa jadi bisa itu ya. Tapi ini yang berat siswa biasanya
Bisa juga latihan terus-menerus itu loh. Membaca terus-menerus itu kan juga berat. Ya seperti anak bahasa Inggrisnya itu tidak lancar karena dia itu memang jarang, tidak terus-menerus. Iya. Ya seperti saya kan senang bermain gitar. Karena saking seringnya saya bermain gitar ya bisa. Kalau jarang-jarang tidak bisa. Nah kalau emas itu namanya niatnya itu 24 karat. Tidak boleh 23. Kalau ingin pintar itu. Kalau ingin bisa itu harus 24 karat baru orang itu bisa. Seperti membaca, harus niat dan dipahamkan ke anak-anak dan pilih bacaan yang menarik. Itu. Ya, jadi sehingga memotivasi anak untuk merangsang anak untuk terus-menerus ingin baca. Akhirnya nanti seperti haus informasi anak itu. Yeah. Jadi awal berat, tapi nanti kalau dia sudah ketemu istilahnya hidayahnya membaca itu, seneng. Padahal Bu Wani kan tahu, Bu Wani kan agamanya Islam ya. Iya, alhamdulillah. Tapi jenengan tahu wahyu yang pertama disampaikan malaikat itu ke Nabi. Iqra itu. Baca. Iqra itu. Lah ya baca. Bukan kakak disuruh makan aja mengapa kira-kira ya. Iya. Kok kayak kita minum. Bodoh ya, Pak ya. Minum loh. Kita minum, mungkin kelompokan mungkin ya. Kalau disuruh makan misalnya mungkin dia akan obesitas. Iya. Tapi kan disuruh baca. Baca. Waktu itu kan belum banyak tulisan. Iya. Artinya apa? Orang disuruh belajar. Iya. Membaca ya kalau dulu mungkin ya keagungan Tuhan, membaca mungkin ya tulisan helegrip lama itu. Iya. Ya kan ada di piramid tulisan-tulisan itu ya, disuruh baca itu supaya bisa tahu riwayat-riwayat gitu. Saya juga kadang-kadang gini, lah ya itu kok tercantum ya di dalam Quran wahyu pertama ya. Kok gak sholat itu iya, ya, kok baca malah gitu. Baca. Iya. Oke, Bu Fani silakan kalau ada pertanyaan lain. Iya. Ini kadang kita tuh tidak bisa menciptakan media yang kreatif dan inovatif gitu loh. Ya, gini. Sekarang ini Nuwun sewu di apa yang tidak ada di HP itu sebenarnya. Iya. Kecuali jual beli nyawa saja. Lainnya ada. Iya. Bahkan orang mau beli ginjal itu loh ada sekarang. Iya. Orang beli apa saja, jual apa saja, cari apa saja. Hanya menulis saja tik sudah. Iya. Bahkan di Amazon itu kan yang punya itu namanya pengusaha top di Amerika. Sekarang menciptakan begini Wani. Dia itu kan jual beli gitu. Iya. Kalau misalnya ambil barang begini dibawa pulang, barangnya ini sudah uangnya berkurang di HP-nya itu orang itu. Diletakkan lagi tidak jadi beli. Loh uangnya kembali. Uangnya di HP itu. Iya. Loh begitu majunya. Iya. Teknologi juga begitu. Menyangkut media itu dekat dengan teknologi. Memang kalau media kita selalu HP atau ini ya LCD gitu ya. Dulu kan HP itu guru 1 pakai HP, guru 2 suwe anak itu ya males nguasno iso mripate blenger begitu. Nah, kita cari tadi kan saya berikan contoh media sederhana. Iya. Misalnya tadi daun. Iya. Terus itu guru itu kok itu ya seperti takut kalau mengajak media berupa orang ya, misalnya orang tua siswa gitu ya. Iya. Kan ada yang penulis orang tua siswa itu. Ada yang wartawan. Iya. Nah, sekali dijadikan media, diajak ke sekolah. Iya. Biar dia ngomong kok bisa nulis itu gimana? Itu kan media. Iya. Jadi media tidak terbatas kepada barang. Iya. Bisa juga orang. Nah, misalnya gini, orang menyiarkan radio itu suaranya kok enak ya. Iya. Atau anak MNC di sini kan ada pengajar MNC itu ya. Iya. Kalau kita undang dia di podcastnya Bu Fani itu ya senangnya bukan main Bu Fani. Iya. Di podcastnya Ita Hasana yang jenengan itu. Iya. Mungkin dia akan ngomong banyak karena apa? Di samping itu juga ingin promosi MNC-nya itu, SMK itu. Rusak Pak alatnya Pak. Iya, sekarang memang kena itu. Kita kena bedek, tidak apa-apa. Nanti katanya ada satu alat yang tidak ada itu loh. Iya. Di online mungkin carikan di online. Enggak tahu Pak alatnya apa ya. Ya yang tahu ya teknisinya Pak. Iya. Itu buatnya jadi media tidak terbatas kepada sekarang ini kan tren-trenan kita teknologi. Ini. Kalau dulu kan semua pakai LCD ya. Iya. Sekarang LCD semua. Kalau dulu HP namanya overhead proyektor. Semua usung-usung HP. Iya. Nah, sekarang pakai ini macam-macam. Nah, sekarang ini sama media pembelajarannya itu kan macam-macam gitu apa. Contoh begini Fani. Saya dulu kalau pelajaran teks percobaan
saya sewakan angkot anak-anak itu. Saya kerjasama dengan Bu Ana namanya, Bu Ana Jaratul Guripa itu. Ya. Itu anak-anak saya ajak ke BBIB, Balai Besar Inseminasi Buatan. Melihat sapi yang diambil strolnya itu, bibitnya itu. Sekali ambil kan bisa 500 dipecah-pecah di labnya dia. Nah, itu kan media juga. Jadi media berupa lingkungan, media berupa orang, narasumber itu kan media juga. Media berupa barang. Ya seperti ini. Sekarang ini kan tren semua pakai video. Sampai anak ya tidak apa-apa sih pakai video, cuma ya dipilah-pilih video yang sekiranya ada keunikan, kemenarikan sesuai dengan materi utamanya. Itu misalnya begini, contoh begini. Kalau di IPA itu ada pelajaran okulasi di Burayu ya. Okulasi itu kan tanaman. Ternyata tangan itu bisa diokulasi. Tangannya orang itu kapan hari itu tidak punya tangan begini. Ada orang kecelakaan meninggal, dia ambil tangannya disambungkan dua-duanya. Sekarang berfungsi. Nah, kita berikan contoh itu. Nah, loh kok bisa? Ya kita belajar yang sederhana. Tanaman dulu, nanti kalau tangan mulai tak okulasi, jangan khawatir saya tanganmu nggak tumbuh. Nah, itu kan diberikan contoh itu kan senang anak-anak. Ya. Jadi media itu tidak harus yang ini ya Pak ya? Iya. Yang berteknologi. Tidak harus Bu, bahkan media itu lebih sederhana. Media itu kan begini ya. Media itu membantu pencerahan materi yang jenengan sampaikan. Kalau misalnya medianya elitis gitu ya, tapi tidak membantu kecerahan itu ya untuk apa? Mendingan sederhana gitu. Contoh gini tadi. Misalnya tadi kan saya bawa daun saya tempel-tempel gitu ya. Orang kan anaknya bertanya-tanya, Bu, kok pakai apa sih gak larangan sama gini? Nah, itu kan media. Nah, begini, saya mau kita kan akan belajar cerita inspiratif anak-anak. Kita akan belajar cerita fiksi misalnya. Kita akan menulis deskriptif misalnya. Mon-moron kok gawe foto di wong tuwa. Foto siapa ke Bu? Kenapa? Ini mbah saya dulu. Duh, tahu Pak Bu ya? Iya. Kok gawe iku bener. Anak-anak saya akan itu kita akan belajar teks deskriptif. Ya, kan terakhirnya kan anak bisa menulis teks deskripsi atau deskriptif. Nah, coba sekarang kita data sekarang kulitnya nenek saya ini apa ditulis ya. Kulitnya keriput. Rambutnya abu-abu. Bulu matanya beracun. Kan jokrok-jokrok gitu. Jokrok-jokrok gitu ya. Saya ngajar itu Pak, kan ini sistem reproduksi genetika. Tubuhnya anak-anak sendiri. Nah, seperti itu. Itu media. Loh, malah menarik gitu, Bu. Iya. Begitu kan. Kamu tuh wajar mungkin siapa? Ya. Siklinnya loh ya. Iya, ada. Oh, saya mau ini terus tapi sifat saya ke arah sifat. Betul. Akhirnya anak lebih seneng media-media begitu. Daripada gambar yang kan ben LCD baru SD gak kena celuk-celuk nang WA. Kabeh online. LCD di kelas ini. Iya. Itu Bani, jadi media itu beragam-ragam loh. Jadi, banyak sekali media itu. Dan kan begini ya. Bagaimana kita ini pertama kalau media itu mau berpikir sebenarnya. Yang kedua itu mau repot. Kalau kita memanggil narasumber, misalnya kita ini kan punya siswa dokter gigi ya. Dia tuh mau kita panggil itu. Nah, misalnya kita panggil menjadi narasumber atau media. Misalnya kan ada kalau di bahasa Inggris itu profesi. Iya, profesi itu membicarakan tentang profesi seorang, ada dokter, ada guru, ada apa. Kalau misalnya kita panggil orangnya kan anak senang, waduh dokter gigi rek ngono ya. Ya anak sini kebetulan dinasnya saya tidak tahu tapi ya cantik sekali. Dulu pernah meriksa giginya anak semi terbuka. Nah itu kan sekarang seneng kalau gitu, dia akan cerita. Nah dari ceritanya itu ditulis bahasa Inggris misalnya, terus dia presentasikan. Kan besoknya pedagang apa kita panggil misalnya, ngomong sebentar. Pak Waji, misalnya sudah ada Pak Waji ya. Misalnya tukang kebun, bagus gitu ya. Untuk menceritakan profesinya, pekerjaannya, berangkat jam berapa sebagainya. Terus anak menulis. Itu media itu begitu. Memang media hidup itu lebih menarik. Ya. Cuma itu tadi memang harus ribet.
kita menghubungi orangnya dan Iya. sebagainya. Dan itu tantangan kita. Iya. Ya bisa saja sih sebenarnya kita itu ngajar itu ya wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekarang kita belajar ini tulis baca itu sunyi sejenak terus satu-satu maju terus boleh. Tapi kalau seperti itu satu hari tidak masalah. Kalau saya ya dapat misalnya gitu diajar begitu nanti bosen ya kok begitu monoton hidup itu kan hidup sekali kok monoton teman. Apalagi bahasa Indonesia 6 jam loh Pak. Apalagi Makanya 6 jam. Ya Allah. 6 jam kalau tidak menarik dan arek iku wis delok awake dhewe keringetan ambune kae enak ya. Terus apa, Pak? Saya keluar itu anak-anak gini, terima kasih ya Bu. Nah, betul. Mengukur begini, betul. Itu mengukur keberhasilan orang mengajar itu Iya. gampang, Bu. Terima Kalau kasih. kita itu keluar, anak itu, Bu, kapan ya kita bertemu lagi? Bu, Matur suwun ya. Pak, nanti baca kapan-kapan kita baca itu lagi ya. Itu sukses sudah. Sudah itu sudah kategori sudah pengajaran sukses. Tapi kalau kita salah anak alhamdulillah. Boleh kali. Asik, apalagi gini. Terima kasih anak ya. Asik. Gini. Itu sudah alamat berarti orang itu sebenarnya mau ditolak mau lama sudah cuma betah-betah no gitu ya. Ada betah dan itu enggak itu di betah-betah no. Saya masih ingat kok suami saya itu gini, kamu kayak ngajar aja dulu. Itu tidak memberi energi terhadap anak. Iya. Salah. Betul itu. Ngomong dulu. Lah. Suami saya itu bersikap, Benar. orang ngantuk. Iya. Itu bagian dari teknik benar. Jadi mengajar saya ini sampai heran kadang-kadang kok misalnya anak itu ya. Iya. Anak itu matematika enggak bisa gitu ya. Kan enggak semua enggak bisa. Iya. Kalau misalnya dia itu kita duduk di pinggir ring ini, di pinggirnya, oh gini loh caranya. Satu kita perlakukan sendiri gitu, terus dia bisa, senengnya bukan main. Tiba-tiba ngono tok ta. Karena apa itu tadi loh. Makanya sekarang di kurikulum baru ini kan disuruh mendiagnosis anak-anak. Di SMP 1 Itu. dulu, Pak, mesti saya mesti di bukunya kan pasti ada tulisan saya. Nah, ada catatan itu seneng anak-anak itu, seneng. Nah, Iya, ada tulisan saya, Iya. biar mata lain. nah, itu akan terkenang meskipun sederhana gitu. Iya. Kalau ya ada bisa saja sih kita ini duduk sambil cari-cari onlinean gitu ya. Iya. Lihat barang online dia mengerjakan, tapi ya maksud sih jadi guru sekali seumur hidup kan jadi guru ya sekali arek mulang gini HP-an di online gitu kan ya kurang menarik. Kalau anak kita datangi terus oh gini loh caranya kalau misalnya Bu Ani ada menulis surat resmi kan itu ya pelajaran itu ya. Oh ini komanya kurang. Kalau Malang kasih koma ini harusnya. Iya. Nah, terus ini titik 2. Nah, seperti itu. Terus gini, yang terhormat langsung enggak usah kepada. Yang terhormat kepala SMP 18. Loh Bu, kok itu ada kepada? Kalau kepada lebih dari 1. Kepada 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 3 oh gitu Bu. Anak akan senang. Iya. Jadi kan tidak semua itu salah. Iya. Yang kita datangi paling saya ini nggak tahu kok punya pawaan itu Bani. Punya pawaan dekat sama anak nakal saya ini. Nah, arek pun tambah nakal, saya tambah dekat. Karena seakan kan kalau sing pinter kan diulang biasa-biasa loh pekerjaannya bagus-bagus. Iya. Sing ini masih luar biasa kan belum bagus. Itu Bani ya, menyangkut media seperti itu. Jadi varian media perlu bagi seorang guru. Nggih. Nah ini Pak Nur, Ya. kan saya tuh disuruh ngangkat satu masalah itu yang langsung mengerucut ke materinya. Nah selama ini saya akhirnya ngangkat satu kan, ini tentang menulis cerita fantasi. Iya, betul. Nah selama ini anak-anak itu kalau menulis cerita fantasi itu terkadang mau kopas, terus kedua dari lihat film terus sama dia ditulis lagi Iya. di buku gitu. Gini. Terus kalau imajinasi itu kadang mereka tuh masih kadang tercampur sama fabel gitu loh Pak. Gini. Sebenarnya sumber ide itu kan ada Iya. 4 ya. Sumber tema itu 4. Pertama memang yang paling luas itu imajinasi. Terus yang kedua pengalaman. Iya. Terus yang ketiga itu bacaan. Dari bacaan itu bisa. Iya. Yang memang yang paling luas itu begini imajinasi itu. Memang daya khayal anak kan masih terbatas. Iya. Sehingga tadi saya berikan pancingan ke Bu Fani bahwa separuh saja yang kita ceritakan. Iya. Contoh begini ya. Misalnya ada anak kedokteran dimarahi dosennya karena tidak memulai tugas. Iya. Terus ternyata ibunya tua, tidak bekerja, sakitan. Iya. Akhirnya anak tadi cari pinjaman Iya. uang.
tiba dijebak. Ternyata itu temannya itu bandar narkoba. Iya. Terus kemudian waktu pulang, ibunya sedih, kok enggak pulang-pulang anak ini ya. Ternyata dia kan ditangkap polisi. Akhirnya ibunya nulis di situ surat bahwa nanti kalau mati jasadnya boleh dijadikan praktek untuk memenuhi tugas anaknya. Iya. Nah itu kan menarik begitu. Iya. Waktu misalnya tadi, coba sekarang anaknya di kantor polisi, sekarang disuruh menceritakan ibunya, jawabannya macam-macam. Ono sing ibunya menangis, ibunya datang ke kantor polisi, jadi kan macam-macam. Nggak apa-apa, biar liar saja dulu. Iya. Nah, baru nanti ada satu kan begini ya, konflik itu menarik jika ada dua kepentingan yang berbeda. Harus begitu. Jadi konflik itu akan menarik jika ada dua kepentingan yang berbeda. Tanpa itu tidak ada konflik. Iya. Kalau tidak ada konflik. Sehingga nanti bagaimana caranya mendesain anak suruh cerita begini. Coba sih kamu cerita, kamu kan ingin masuk kedokteran. Tetapi bapakmu itu karena tentara, dia pingin kamu jadi akabri pokoknya wis. Konflik apa tidak? Konflik, Pak. Coba sih kamu tulis konfliknya. Pagi-pagi bapak marah-marah karena saya dan sebagainya. Mesti begitu. Nah, itu menciptakan konflik. Nah, cerfan itu cerita fantasi itu juga begitu. Karena anak itu khayal. Lebih bagus juga kalau diputarkan Bu Wani cerita-cerita pendek begitu. Ada kan yang berupa tayangan itu. Contoh Maleficent. Maleficent itu kan seorang peri yang jatuh cinta sama anak orang ya. Terus ternyata anak tadi kan berkhianat karena dia ingin jadi raja, sama rajanya kan disuruh membunuh peri tadi, memotong sayapnya itu. Ya. Terus disuruh jangan sampai selesai. Ya. Terus setelah terpotong itu kamu ceritakan sih sekarang, dia akan berpikir. Oh. Itu pancingannya ya. Betul. Sehingga muncul ide kreatif, itu namanya hasil tulisan yang didasarkan pada imajinasi. Yang kedua bisa juga pengalaman hidup. Semua anak punya pengalaman. Coba sih kamu ceritakan waktu kamu dalam kandungan misalnya, wis. Dia kan mikir, waduh apa ya cerita non dalam kandungan. Kan fantasi ya Bu ya. Kalau fakta kan tidak mungkin dia bercerita dalam kandungan karena fantasi. Dia juga bisa waduh waktu dalam kandungan saya sesek misalnya karena apa begitu ya. Saya dengar bapak saya marah-marah gitu, marah ibu gitu ya. Dan terserah dia ngomong apa saja di situ. Yang penting pancingannya harus pas karena fantasi. Nanti kalau enggak, jadi misalnya menceritakan pengalaman hidup mesti kayak menjadi buku harian nanti akhirnya. Iya benar. Nah, itu. Dia liburan kemana gitu betul, akhirnya. rata-rata itu. Karena itu tadi pancingannya harus yang tidak nyata semuanya. Contoh begini, anak sekalian, ini temanmu diceritain, temanmu ini kebetulan dia itu kecelakaan, kaki kirinya itu patah gitu, di pen ya. Terus pen itu kan 3 bulan harus diambil. Ternyata waktu dioperasi ke dokter, dokternya keliru, yang diambil itu yang dioperasi sebelah kanan. Kan tidak ketemu pennya waktu diongkrak-ongkrak tulangnya itu. Nah, itu kan imajinatif, fantasi, khayal ya. Nah, itu bisa juga. Terus bisa juga diputarkan ini juga nih. Mungkin jenengan tahu itu telur emas itu, Puss on the Boot. Ada kan cerita yang itu loh, angsa telur emas itu. Angsa bertelur emas. Nah, itu ada sering itu yang dilihat ya di video. Bisa juga dibacakan. Dibacakan kan banyak cerita fantasi. Dibacakan, ini salah satu contoh. Sehingga setelah itu jenengan harus merakitnya itu dari orientasi, peristiwa, konflik, complication ya paling tinggi, terus baru ke resolusi, terus ke kodanya. Nah, waktu menjenengan cerita juga utuh begitu. Kalau saya biasakan cerita ini ya, itu loh anak-anak lele itu loh tidak punya teman, ayam itu kan seakan juga dia berteman dengan ayam itu gitu. Saya mesti cerita itu karena nyata anak kan jadi itu kan. Terus karena ayamnya sendiri dia tuh senengannya mesti ngajak omong-omongan sama lele. Suatu ketika itu kok mendung tebal mau hujan. Terus lelenya ngomong, lele kamu ke rumahku aja. Ayamnya selalu bilang gitu. Sekarang mau hujan nanti banjir nanti gitu. Akhirnya ayam itu turun, lelenya didekap, dibawa pulang. Lelenya gelbek-gelbek gitu.
Terus Lele kamu tenang saja di sini tidak apa-apa, di sini aman begitu. Terus gelebak-gelebak gitu, nggak apa-apa kok di sini aja, di sini enak, di luar itu banjir begitu. Terus waktu hujan sudah reda 1 jam kemudian Lele itu dipulangkan ke rumahnya, tapi Lelenya Mati. Lele bangun loh gitu. Dia tidak tahu kalau Lele itu mati. Kan fantasi juga. Tapi kan menarik meskipun sederhana. Ya karena anak kelas 7 itu ibaratnya kan kelas 7 SD. Iya. Kelas 6 kelas memang satu SMP tapi sebenarnya dia kelas 7 SD. Sehingga kita berikan yang penting itu tadi ya imajinasi kecil-kecil seperti itu dari fakta digeser ke fantasi. Ya seperti SpongeBob itu kan fantasi ya Bu, mosok busa kok tadi. Iya seperti ya banyak sih anak-anak mesti lebih tahu biasanya. Satu ya seperti Tom Jerry itu kan juga fantasi. Banyak sebenarnya yang ya, Marsha itu juga fantasi. Apa Marsha and the Bear itu ya. Itu disuruh satu saja menceritakan itu nanti anak akan begini, mengerucut begini loh. Peta konsepnya itu. Setelah tahu itu anak akan tahu oh ketika kita belajar iki berarti gitu. Nah itu bukan ya. Jadi untuk mengarahkan anak agar dia itu suka menulis. Iya. Ya. Dan dia kalau suka menulis otomatis suka bahasa Indonesia juga. Iya. Ya. Oke. Nah, silakan pertanyaan yang lain. Nggih, sampun Pak, sepertinya ini sudah mengerucut. Terima kasih. Minimal ini jadi dokumen nanti kalau karena sekarang PPG itu adil. Kalau dulu tidak. Oh iya Pak. Dulu itu hanya itu Bu Rayu ya. Kita hanya PLPG itu loh. Hanya di Batu. Yang ngerjakan cuma yang enggak pernah niatnya tidak apa-apa. Nanti lulus gitu. Tapi yang